pemirsa, jawabannya Dakota Fanning ternyata hobinya menyulam dan telah membuat beberapa karya scarf yang diberikan kepada beberapa artis ternama seperti Tom Hanks, Steven Spielberg, Oprah Winfrey. Waduh, semoga mungkin suatu saat bisa menjadi bisnis ya, sampingan buat Dakota Fanning selain menjadi aktris. Oke pemirsa, ini dia Celebrity Wrap Up, berita selebriti lagi-lagi hanya untuk Anda pemirsa Snapshot. Spider-Man, X-Men, Green Lantern, Fantastic Four, Captain America, and many more. Semua karakter superheroes berkumpul di San Diego Comic-Con International yang berlangsung selama 4 hari beberapa waktu lalu. Para aktor yang memerankan superheroes pun memberi komentar betapa pentingnya acara ini untuk mereka. Love it because without these guys I probably wouldn't have a career. My first movie was X-Men. Comic-Con was a small but powerful group and it's grown. I have been to Comic-Con. It's pretty wild. It's an aggressive environment. But you know, these are the fans. These are the people that have afforded me the opportunity to make this movie. What made you so special? Setelah kita bertanya kepada para aktor, yuk kita tanya Stanley, the man behind the superheroes, bagaimanakah perkembangan karakter superheroes untuk saat ini. It's not just comic, it's movies, it's television, it's video games, it's music, it's every form of entertainment. It's incredible. Tiket masuk untuk acara ini sudah ludes dalam waktu 8 jam sejak bulan Februari lalu. Kebayangkan gimana ditunggu-tunggunya acara ini oleh masyarakat. Pemirsa, itu dia berita selebriti. Sekarang let's find out ada apa sih di Snapshot News Corner. Ini dia Patsy Widakuswara. Puluhan ribu warga Norwegia tumpah ke jalan menunjukkan solidaritas pasca pemboman dan penembakan yang menewaskan sedikitnya 68 orang. Tragedi ini memang sangat mengagetkan warga Norwegia, negara Eropa kecil yang penduduknya cuma 5 juta jiwa dan biasanya nggak pernah ada masalah. Setelah serangan, sebagian media dan pakar sempat menuduh ini ulah pengikut Al-Qaeda. Ternyata pelakunya, Anders Behring Breivik, yang diduga sakit jiwa ini, mengaku sebagai seorang fundamentalis Kristen yang anti-imigran Muslim di negaranya. Apa yang bisa kita petik dari serangan ini? Apapun agama atau ideologi sang pelaku, kekerasan adalah perilaku purba yang tidak punya tempat di masyarakat beradab. Kalau kamu mau menunjukkan cinta dan amalmu di bulan suci, jangan lupakan saudara-saudara kita di Somalia. Musim kering berkepanjangan menimbulkan bencana kelaparan bagi 4 juta jiwa, sekitar separuh penduduk Somalia. Puluhan ribu warga sudah meninggal, terutama anak-anak. Ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Kenya dan Ethiopia. Yang bikin lebih miris lagi, kelompok militan Al-Shabaab membatasi dan mempersulit organisasi internasional memberi bantuan kemanusiaan. Pesan cinta dan damai juga kita sampaikan untuk rakyat Yaman dan Suriah yang masih terus saja demo menuntut reformasi. Sudah berbulan-bulan demo nih, belum juga ada jalan keluarnya. Gimana rasanya demo pas bulan puasa ya? Mudah-mudahan segera ada solusi politik yang memuaskan semua pihak. Pemirsa Snapshots, welcome to Star Story di kota New York, tepatnya di Times Square. Dan bisa dilihat di sini selalu gemerlap penuh dengan turis. Tapi tempat ini bukan hanya tempat kunjungan untuk turis saja, tetapi juga menjadi celebrity hotspot. Salah satunya adalah Taylor Swift yang pernah juga manggung di sini, konser di sini. Nah, ngomong-ngomong, sekarang kita akan membahas sedikit tentang karirnya dan pengalamannya di dunia musik hanya di Star Story yang satu ini. Bisa menulis lirik lagu, memenangkan kontes puisi, dan sering mengikuti lomba karaoke di berbagai festival, inilah prestasi Taylor Swift yang sudah diraihnya sejak kecil. Taylor Allison Swift kelahiran kota Wyomissing, Pennsylvania tahun 1989, pertama kali belajar bermain gitar pada usia 10 tahun ketika seorang teknisi komputer mengajarkannya bermain instrumen tersebut. Semenjak itu, musik dan gitar menjadi sahabat setianya. Taylor yang sering menjadi bahan ejekan teman-teman di sekolahnya, sering menghabiskan waktu menulis lagu untuk mencurahkan perasaannya. Selain menulis lagu, Taylor juga aktif dalam kontes menyanyi, khususnya di pusat musik country kota Nashville, negara bagian Tennessee.
Sejak usia 11 tahun, Taylor mengirimkan demo ke setiap perusahaan rekaman di kota Nashville, tetapi selalu ditolak. Setelah kembali ke Pennsylvania, Taylor akhirnya diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Amerika di US Open Tennis Tournament. Sejak itu, Taylor mulai pentas di berbagai festival besar, hingga akhirnya bertemu dengan seorang produser musik dan menjadi penulis lagu termuda di perusahaan rekaman Sony. Pada tahun 2006, single pertamanya yang berjudul Tim McGraw meraih peringkat 6 di Billboard Chart dan 39.000 kopi berhasil terjual dalam minggu pertama. Taylor pun juga sempat meraih berbagai penghargaan musik bergengsi seperti Grammy, American Music, Billboard Music, dan CMT Music Awards. Selain bernyanyi, Taylor Swift juga mulai terjun di dunia akting dalam beberapa film dan serial TV seperti Valentine's Day, Hannah Montana The Movie, dan CSI Crime Scene Investigation. Taylor sempat menjalin hubungan romantis dengan beberapa selebriti papan atas seperti Joe Jonas, Taylor Lautner, dan Jake Gyllenhaal. Ia pun juga menulis beberapa lagu yang menceritakan tentang hubungan dengan kekasihnya seperti Dear John dan The Story of Us yang kabarnya ditujukan untuk penyanyi John Mayer. Oke, sekian dulu dari Star Story di Times Square, New York City kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke Depa, terima kasih Star Story-nya. Yes, I would have to agree, Taylor Swift itu talented banget. No wonder dia sukses banget dalam karirnya. Nah pemirsa, selain satu ini ada berita olahraga tentunya, more celebrity wrap up, dan berita menarik dari Santita Dwi Putri. Tapi sebelumnya tebak dulu, Maroon 5 itu dulu namanya apa sih? Pengen tahu? Tebak sendiri di trivia quiz yang satu ini.